Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa banyak orang pengen mulai investasi tapi sering banget nyerah di tengah jalan? Apalagi kalau modalnya kecil. Rasanya kayak, ngapain juga ya? Cuman segini mah nggak bakal ngaruh gitu. Nah, faktanya, perasaan itu tuh wajar banget. Tapi tahukah kamu bahwa sebagian besar orang sukses finansial justru memulai dari langkah kecil yang sederhana? Yuk kita bahas bareng-bareng cara mulai investasi meskipun modal kamu terbatas. 1. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang tuh kayak tabungan super aman yang udah dikelola sama ahli keuangan. Jadi, kamu nggak perlu ribet mikirin gimana caranya ngelola uangmu sendiri. Duit kamu bakal diinvestasiin ke instrumen-instrumen aman, kayak deposito atau surat utang negara. Risikonya rendah banget, cocok banget buat kamu yang baru mulai belajar soal investasi. Plus, kamu bisa narik duitnya kapan aja tanpa takut kehilangan nilai investasi. Modal buat mulai reksadana pasar uang juga nggak bikin kantong bolong. Mulai dari Rp100.000 aja udah bisa. Platform kayak Bibit, Bareksa, atau Ajaib tuh bikin prosesnya jadi gampang banget. Tinggal daftar, masukin duit, terus tinggalin manajer investasi yang kerja. Emang bunga atau imbal hasilnya enggak segede saham atau obligasi. Tapi kalau kamu pengen mulai pelan-pelan tanpa stres mikirin risiko, ini pilihan yang oke banget. Coba deh, mulai sekarang. Siapa tahu bulan depan, kamu udah punya tambahan cuan. 2. Reksadana pendapatan tetap. Kalau kamu udah nyaman sama reksadana pasar uang dan pengen nyari imbal hasil lebih tinggi sedikit, coba deh lihat reksadana pendapatan tetap. Ini mirip-mirip kayak yang pertama. Cuman bedanya, sebagian besar duit kamu bakal diinvestasiin ke obligasi. Obligasi itu kayak pinjaman kamu ke pemerintah atau perusahaan, terus mereka bayar kamu dalam bentuk bunga setiap bulan. Cocok banget buat tujuan keuangan jangka menengah, kayak mau beli motor atau nabung buat liburan. Modal awalnya juga masih ramah kantong, mulai dari Rp100.000 aja. Yang bikin enak lagi, kamu nggak perlu mikirin gimana cara ngelola obligasi sendiri. Soalnya, udah ada manajer investasi yang ngurusin. Tapi ingat ya, meskipun risikonya moderat alias enggak terlalu tinggi, tetap aja ada kemungkinan nilai investasi turun. Jadi, pastiin kamu udah siap mental sebelum mulai. Kalau kamu tertarik, platform kayak Bareksa atau Bibit bisa jadi tempat yang pas buat mulai. 3. Saham blue chip. Saham blue chip tuh ibaratnya kayak investasi di perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan banget. Contohnya Bank Sentral Asia, Telekomunikasi Indonesia, atau Unilever Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini biasanya stabil banget, jarang rugi, dan sering bagi-bagi dividen ke investor. Buat kamu yang baru mulai, saham blue chip ini bisa jadi pilihan aman karena fluktuasinya enggak segede saham lain. Kabar baiknya, kamu bisa mulai beli saham blue chip dengan modal kecil banget, mulai dari Rp100.000 aja. Lewat aplikasi trading kayak Ajaib atau Stockbit, kamu bisa beli saham dalam jumlah kecil tanpa harus keluarin duit banyak. Selain itu, saham blue chip juga sering bagi-bagi dividen, jadi kamu bisa dapat penghasilan pasif secara berkala. Tapi ingat, harga saham tetap bisa naik turun, jadi jangan buru-buru panik kalau harganya turun ya. Sabar aja, lama-lama bakal naik lagi kok. 4. Obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia tuh kayak kamu ngasih pinjaman ke negara, terus negara bayar kamu dalam bentuk bunga setiap bulan. Enaknya, obligasi ini dijamin oleh negara, jadi risikonya nyaris 0%. Cocok banget buat kamu yang pengen investasi aman tanpa takut kehilangan duit. Biasanya, obligasi ini punya jangka waktu 3-5 tahun, jadi cocok buat tujuan keuangan jangka menengah. Untuk mulai investasi di obligasi retail Indonesia, kamu cuma butuh modal Rp1 juta. Proses pembeliannya juga gampang banget, bisa dilakuin online lewat platform resmi. Meskipun bunganya enggak segede saham atau reksadana, tapi keamanannya bikin tenang banget. Jadi, kalau kamu pengen investasi yang stabil dan minim risiko, obligasi retail Indonesia bisa jadi pilihan yang tepat.
5. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending tuh kayak kamu ngasih pinjaman ke orang atau usaha kecil lewat platform online. Nah, sebagai balasannya, kamu bakal dapat bunga dari pinjaman itu. Imbal hasilnya lumayan tinggi loh, bisa sampai 12-20% per tahun. Modal awalnya juga kecil banget, mulai dari Rp100.000 aja udah bisa mulai. Tapi ingat ya, peer-to-peer lending punya risiko gagal bayar. Artinya, ada kemungkinan peminjam enggak bisa bayar utangnya. Makanya, penting banget buat diversifikasi, alias bagi-bagi duit kamu ke beberapa pinjaman biar risikonya tersebar. Platform kayak Modalku, Coinworks, atau Amarta tuh bisa jadi tempat yang oke buat mulai. Kalau kamu siap ambil risiko sedikit demi imbal hasil yang lebih tinggi, ini bisa jadi pilihan yang menarik. 6. Emas digital. Emas digital tuh kayak kamu nanam pohon duit di dunia maya. Kamu beli emas secara online, tapi nggak perlu repot nyimpen fisiknya karena semuanya dikelola sama platform. Keuntungannya, emas tuh aset yang stabil banget, bahkan nilainya bisa naik kalau kondisi ekonomi lagi goyang. Cocok banget buat proteksi nilai duit kamu dari inflasi. Modal buat mulai investasi emas digital juga kecil banget, mulai dari Rp10.000 aja udah bisa. Platform kayak Pegadaian Digital, Indogold, atau Pluang tuh bikin prosesnya gampang banget. Kamu bisa beli emas sedikit-sedikit tiap bulan, terus nanti kalau udah banyak bisa dijual lagi kapan aja. Emang bunga atau imbal hasilnya enggak segede saham, tapi keamanannya bikin tenang banget. Jadi, kalau kamu pengen investasi yang stabil dan minim risiko, emas digital bisa jadi pilihan yang oke. 7. Deposito online. Deposito online tuh kayak tabungan berjangka yang bunganya lebih tinggi dari tabungan biasa. Bedanya sama tabungan, kamu enggak bisa narik duitnya kapan aja karena ada jangka waktu tertentu, biasanya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Tapi tenang, risikonya nyaris 0% karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi, kalau kamu pengen investasi aman tanpa ribet mikirin pasar saham atau obligasi, deposito online bisa jadi pilihan yang oke banget. Apalagi sekarang prosesnya udah gampang banget, bisa dilakuin lewat aplikasi bank. Modal buat mulai deposito online juga enggak mahal-mahal amat, mulai dari Rp1 juta aja udah bisa. Kamu tinggal pilih jangka waktu yang sesuai sama kebutuhan kamu, terus masukin duitnya. Selama periode itu, uang kamu bakal berkembang dengan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Meskipun bunganya enggak segede saham atau reksadana, tapi keamanannya bikin tenang banget. Cocok banget buat kamu yang baru mulai belajar soal investasi atau yang pengen simpan duit buat tujuan jangka pendek. Nah, meskipun deposito online tuh aman dan gampang, ingat ya, kalau ini bukan instrumen buat dapetin cuan besar-besaran. Imbal hasilnya stabil, tapi cenderung kecil dibanding instrumen lain. Jadi, kalau kamu pengen investasi yang minim risiko dan stabil, ini bisa jadi pilihan yang tepat. 8. Unit-link. Unit-link tuh kayak gabungan antara asuransi dan investasi dalam satu paket. Jadi, kamu bayar premi buat proteksi diri, tapi sebagian dari premi itu juga diinvestasiin ke instrumen keuangan kayak saham, obligasi, atau reksadana. Cocok banget buat kamu yang pengen sekalian proteksi diri sambil investasi. Premi bulanannya juga enggak mahal-mahal amat, mulai dari Rp200.000 aja udah bisa. Tapi ingat ya, unit-link punya biaya administrasi yang lumayan tinggi. Jadi, imbal hasilnya mungkin enggak seoptimal instrumen investasi lainnya. Kalau tujuan utama kamu adalah investasi murni, mungkin ada pilihan lain yang lebih baik. Tapi, kalau kamu pengen kombinasi proteksi dan investasi, unit-link bisa jadi pilihan yang menarik. Misalnya, kalau kamu sakit atau kecelakaan, asuransinya bakal nutupin biaya medis kamu. Plus, uang yang diinvestasiin bisa tumbuh pelan-pelan, meskipun enggak secepat saham atau reksadana. Meskipun begitu, penting banget buat baca syarat dan ketentuan unit-link sebelum mulai. Pastiin kamu ngerti gimana cara kerjanya, berapa biaya administrasinya, dan berapa lama kamu harus bayar premi. Jangan sampai kamu mikir
cuma dapat manfaat investasi doang. Padahal ada komponen asuransi yang juga perlu dipertimbangkan. Kalau kamu udah paham, ini bisa jadi cara seru buat mulai investasi sambil dapat proteksi diri. 9. Cryptocurrency. Cryptocurrency itu kayak mata uang digital yang lagi hype banget akhir-akhir ini. Bitcoin, Ethereum, atau Solana tuh contoh cryptocurrency yang populer. Potensi keuntungannya gila-gilaan loh, bisa sampai ratusan persen dalam waktu singkat. Modal awalnya juga kecil banget, mulai dari Rp50.000 aja udah bisa mulai. Platform kayak Indodax, toko kripto, atau Pintu tuh bisa jadi tempat yang oke buat mulai. Tapi ingat ya, cryptocurrency punya volatilitas yang tinggi banget. Artinya, harganya bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Misalnya, hari ini harga Bitcoin naik sampai 5%, besoknya bisa turun 10%. Jadi, ini cuma cocok buat kamu yang siap ambil risiko besar. Kalau kamu pengen coba-coba, pastiin modal yang kamu pakai itu uang dingin, uang yang kamu siapin buat hilang kalau gagal. Jangan sampai kamu pakai uang buat kebutuhan sehari-hari atau duit darurat buat main kripto. Meskipun risikonya tinggi, banyak banget orang yang sukses besar dari cryptocurrency. Contohnya Warren Buffett atau Elon Musk yang dulunya coba-coba investasi di Bitcoin, sekarang nilainya udah gila-gilaan. Tapi ingat, mereka juga belajar dari pengalaman dan enggak langsung all in. Jadi, kalau kamu tertarik, pelajari dulu cara kerjanya, pahami risikonya, dan mulai dengan modal kecil. Siapa tahu kamu nemuin cara baru buat nambahin cuan. 10. Saving bonds. Retail. Saving bonds retail tuh kayak obligasi retail Indonesia. Cuma bedanya ini punya jangka waktu yang lebih pendek, yaitu 2-3 tahun. Imbal hasilnya berupa bunga yang dibayar setiap bulan. Jadi, kamu bisa dapat penghasilan pasif secara berkala. Risikonya juga nyaris 0% karena dijamin oleh negara. Cocok banget buat kamu yang pengen investasi aman tanpa ribet mikirin pasar saham atau obligasi korporasi. Modal buat mulai saving bonds retail juga kecil banget, mulai dari Rp1 juta aja udah bisa. Proses pembeliannya juga gampang banget, bisa dilakuin online lewat platform resmi. Meskipun bunganya enggak segede saham atau reksadana, tapi keamanannya bikin tenang banget. Jadi, kalau kamu pengen investasi yang stabil dan minim risiko, saving bonds retail bisa jadi pilihan yang tepat. Cocok banget buat tujuan keuangan jangka menengah, kayak mau beli motor atau nabung buat liburan. Yang bikin saving bonds retail makin menarik adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa jual kembali obligasi ini sebelum jatuh tempo kalau butuh duit mendadak. Tapi ingat ya, harga jualnya bisa sedikit lebih rendah dari nilai nominal kalau kamu jual sebelum waktunya. Jadi, pastiin kamu udah siap komitmen sama jangka waktu yang dipilih. Kalau kamu pengen investasi yang aman, stabil, dan bisa kasih penghasilan pasif tiap bulan, ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Nah, itu dia 10 instrumen investasi yang cocok buat pemula dengan modal kecil. Semua pilihan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi pastiin kamu pilih yang sesuai sama tujuan keuangan dan profil risiko kamu ya. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang yuk. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay awesome!